Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi sama aku, Urfa Hamida, di PKS TV Yogyakarta. Nah, hari ini kita sedang berada di Rumah Garuda. Karena kita sekarang ini masih awal Juni kan, jadi kemarin tanggal 1 Juni kita memperingati Hari Lahir Pancasila. Oleh karena itu, saat ini kita akan menjelajahi bagaimana sih isi dari Rumah Garuda dan apa aja sih koleksinya. Yuk, ikutin terus ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar. Kalau ini ya Pak Nanang, koleksi yang ada di Rumah Garuda itu apa saja? Iya, yang paling banyak sih ya replika lambang negara dalam berbagai ukuran, bahan. Nah, tapi juga karena cara kami mensosialisasikan Garuda Pancasila dan Pancasila juga itu melalui media wayang pulau. Maka karena wayang pulau ini perlu iringan khusus, musiknya bukan hanya gamelan tapi alat musik etnik seluruh Indonesia. Maka koleksinya jadi bertambah, tidak hanya Garuda saja, tapi juga alat musik sebisa mungkin sak Nusantara. Tapi ini dalam rangka nyicil. Udah berapa Pak yang alat musik yang sudah jadi? Ya ada 100 lebih ya kalau yang koleksinya. Tapi akhir-akhir ini aku mencoba membuat sendiri karena kepentingannya adalah mengiringi wayang purba. Wayang purba itu wayang kulit, bentuknya 3 dimensi, bahannya kulit kambing etawa dan kulit sapi. Nah, ini perlu alat musik khusus untuk mengiringi. Ini masa yang lebih purba itu, terus aku mencoba membuat alat musik yang kira-kira bunyinya luar biasa, sesuai dengan wayang purba. Multi talenta loh Bapak ini, berarti Ya, bikin Garuda maksudnya memanfaatkan isoman. Oh iya betul. Isolasi mandiri ya. Semua serba iso gitu. Semua serba iso. Enggak. Kan temennya kena ya, aku takut di rumah aja. Oh iya. Kalau ke kampus juga nggak boleh. Akhiran ini. Oke. Ada 26. Nah, itu rencana aku sih nanti pameran ini dalam rangka mengetuk pintu Kulon Nuwun. Aku berhasil Pamerannya kapan, menciptakan alat musik. Pamerannya kapan? Akhir September. Akhir September. Jadi ini caraku mengundang teman-teman yang peduli musik, khususnya etno, teman-teman etno, untuk kemudian kita bicara alat musik tradisional kita itu jumlah berapa ya, Pak? Kemudian kalau disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa nggak jadikan orkestra? Iya luar biasa. Biar kita nggak selalu Indonesia Raya upacara diiringi musik barat. Kenapa nggak coba menyatukan Nusantara ini alat musiknya? Oh, Indonesia Raya tuh pengennya musik instrumennya barat. Gimana sih kayak DMS, kayak Erwin ya semuanya kan alat musik barat tuh. Nah, Indonesia ini punya banyak itu. Kenapa nggak dimanfaatkan? Kenapa nggak? Iya betul. Jadi sebuah orkestra besar dan itu kebanggaan kita. Sebagai bangsa yang besar, punya peradaban dengan ibu kota yang baru nanti ya, nggak tahu kapan pindahnya. Tapi semangatnya itu Indonesia Raya sesekali dinyanyikan, diiringi lagu etnik khas Indonesia. Alat tradisional juga. Itu Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi dosen iya, fotografer juga iya Pak ya, filmmaker. Ya, kan itu kepepet aja karena disuruh pameran terus motret. Bikin musik juga, dan satu provinsi itu kan alat musiknya lebih dari satu ya Pak ya, makanya kalau digabungin 33 provinsi ada berapa musik? Oh ya luar biasa ya itu. Tapi itu memang sulit, tapi belum pernah dicoba. Iya. Itu akan jadi ini sih satu sesi yang sakral ya nanti kalau bisa jadi. Semoga dan nanti harusnya menurutku untuk mencegah kepunahan dari
alat musik yang tradisional tadi itu dari gesekan budaya, kemudian juga apa namanya ya, tersisihkan karena alat musik modern lebih mudah, lebih kaya. Nah, ini harusnya ada peringatan yang rutin dilakukan oleh negara dengan membuat hari musik etnik nasional. Nah, itu kita akan apa namanya bisa melestarikan peninggalan leluhur kita. Iya, betul. Sekaligus mengenalkan juga ya kepada Iya. masyarakat luas ya Iya. Pak ya. Jadi ada Garuda, ada wayang, terus ada alat musik, ada apa coba? Kemudian Apa tadi yang buat petani itu? itu alat musik. Itu alat musik. Sama, Oh iya, itu alat termasuk musik. alat musik gundengan. Itu khas Gundengan. Wonosobo. Oh. Saya baru dapat seminggu yang lalu. Dan itu doaku 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu Masya Allah. pengen punya gundengan. Nah ternyata asik gitu. Nanti mau tak bunyikan apa Bang? Iya ya, boleh dibunyikan. Jadi ini kebanyakan Pak Nana itu ada yang ngasih koleksinya atau dibeli Ya, atau bagaimana? beli. Oh, kebanyakan beli. Kebanyakan beli. Kemudian Oh, berarti- kalau nggak punya uang bikin. Kalau ada yang kasihan ya ngasih. Kasihan. Ya terima kasih. Iya, Masya Allah. Jadi kan juga modalnya nggak main-main ya Pak ya bikin kayak gini. Maksudnya ya kan kebanyakan beli juga kan Ya, kemarin. kalau seneng itu nggak pernah Ya hitung-hitungan. dihitung. Iya. Karena imbalannya kebahagiaan. Oke teman-teman, Masya Allah luar biasa. Kebenaran sejarah itu akan berpeluang berubah karena ditemukan data baru, dan sekarang pun masih puzzle-nya belum utuh terbentuk. Nah, tapi kalau dibiarkan semakin lupa, semakin orang malas menjamah itu, maka Rumah Garuda ini merawat. Nah, sosialisasi dari pengetahuan ini kami wujudkan dalam bentuk wayang pulau. Jadi ketika wayang itu dimainkan dalam bentuk figurnya pulau-pulau itu diberi karakter suku-suku yang hidup di pulau tersebut, akhirnya kita bisa menumbuhkan cinta tanah air. Nah ini superhero-nya Garuda. Lalu dalam bentuk kecil, nanti dia berubah jadi gede. Jadi jenengan sempat kan kalau di instansi-instansi itu lambang Garudanya masih kurang tepat ya. Bukan kurang Bahkan tepat, yang di gedung MPR tadi kata jenengan. karena ekspresi yang dititipkan dalam lambang negara itu adalah ekspresi seniman yang dipesan. Dan jarang kali mereka. Itu harusnya gimana yang betul-betul banget lambang? Ya kalau namanya lambang negara, sekarang logo Coca-Cola itu dari pabrik sampai ke desa-desa ya tetap punya font khusus, punya vektor ya. Vektor kalau dicetak dalam media apapun ya harus sama proporsinya. Nah, apalagi lambang negara harusnya. Tapi Indonesia itu kan out of the box semua ya. Jadi yang seharusnya itu mungkin monoton biasa, cari yang berbeda-beda, tapi maksudnya tetap satu. Cuman yang sekarang tak risaukan ini lambang negara itu diletakkan di selembar kertas, namanya pita cukai. Ini kan Ya. pada ruang ambigu. Sementara pemerintah melarang untuk merokok dengan menakut-nakuti dengan gambar yang mengerikan, tapi minta pajak dari situ. Nah, minta pajak ini tidak terima hanya meletakkan logonya pita cukai, bea cukai ya, itu kan sudah punya logo itu. Tapi kenapa Garuda Pancasila mesti ada di situ? Di wadah rokoknya itu Pak. Di pitanya cukai. Makanya Bea cukai itu. aku naik rokok ini tak tetel dulu, dan tamu-tamuku di sini setor sak kresek. Pita cukainya itu dikumpulin di rumah, setor. Karena tahu aku punya gerakan SGPC itu. SGPC itu selamatkan Garuda dari pita cukai. Nah, Itu kurang tepat ya. Atau lah bayangkan Ya, lambang luar negara biasa yang ya. punya sejarah seperti ini disuruh nodong pajak, rokoknya habis, buang mas, dibakar mas. Itu lambang negara loh.
Kalau materai itu kan Di sebelah mananya tuh? dia punya Iya, Bungkus coba. apa? fungsi yang istimewa ya untuk perjanjian, untuk kwitansi ya, Bu, ya. Kalau apa namanya, kan bakal nggak hilang itu, nggak dinistakan gitu lah. Kalau kita cukai kan, ya. Nah, itu nanti mungkin tak sarankan ke, nggak tahu saran ke siapa ya saat ini itu. Jauh banget ya kayaknya pemerintahan sama rakyat biasa. Ya mungkin tiap hari tak ceritakan ke orang mungkin dari orang lain yang Menyampaikan gitu nyampe. ya nanti. Jadi yang benar yang mana? Yang kayak gimana Pak? Logo, bentuk logonya? Ya ada di lembaran negara nomor 111. Itu lampirannya PP 66 tahun 1951. Di situ ada gambar, ada proporsinya, ada. Jadi ini hanya mengumpulkan variasi bentuk-bentuknya. Ya, sekarang malah tak koleksi yang bentuknya aneh tak tuku. Jadi kita akan melihat kelucuan-kelucuan masyarakat ketika membuat ulang lambang negara. Itu ada yang tulisan Bhinneka Tunggal Ika aja ada di situ. Salah. Tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Itu bahasa apa? Korea. Bhinneka Tunggal Ika ini nek salah tulis ya katanya enggak mungkin karena gambarnya bagus. Kenapa tulisannya keliru, kan lucu itu. Nah gitu-gitu unik kan. Jadi kalau ada yang nawari aku, Mas ada Garuda ini gini, tak lihat kayak apa. Oh apik iki standar, nggak usah. Itu ada yang kayak celurit gini. Oh, justru malah yang menarik. standar. Yang menarik dong, kasihan itu. Dan aku menghargai ekspresi yang mereka bikin. Salahkah itu ya kalau standarnya logo yang sudah ada di lembaran negara 111 itu ya salah kalau untuk kenegaraan ya. Tapi kalau itu ekspresi ketidakpahaman tapi berdasarkan cinta ya, menggambar Garuda kan pasti seneng gitu. Ya enggak masalah.